berdoa terlebih dahulu. Ya, malam semua. Mami Feni, Siska, Ika, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk bisa mendengar apa yang jadi pesan-Mu. Biar kekuatan itu terus mengalir, karena kami tahu hari-hari ini kami nggak mau dengar apa kata iblis, apa kata dunia, apa kata orang. Tapi biar kami belajar fokus dengar apa kata Tuhan, karena hanya apa kata Tuhan yang membuat kami bisa bangkit ngalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, malam tetap semangat ya, tetap luar biasa, sukacita bersama Tuhan. Nah, kenapa khotbah ini saya beri tema bagaimana doa itu membalik keadaan. Tadi pagi ketika saya ada di Banyuwangi ya, saya mau pulang ke Surabaya, saya berdoa pagi. Waktu berdoa pagi, tengah-tengah saya berdoa, tiba-tiba Tuhan itu suruh baca saya kitab Yunus ya. Ketika saya baca, dan Tuhan memberikan saya remah buat kitab Yunus dan Yosafat, bahwa ternyata ada kunci yang bagaimana hari-hari ini di ruang tunggunya Tuhan, kita harus melakukan langkah doa. Gak bisa kita di ruang tunggunya Tuhan, kita ini pasif. Tapi aktifnya kita itu mengaktifkan doa, iman, dan pengharapan. Nah, yang akan saya bahas ini bagaimana cara mengaktifkan doa sementara kita menunggu di ruang tunggunya Tuhan. Kita buka dulu terlebih dahulu bagaimana Yosafat. Lihat ya, nanti kita akan bahas langkah profetik bagaimana doa, bagaimana Yosafat melihat kemenangan, bagaimana Yunus dari perut ikan dia bisa ngalami kemenangan bukan karena hebatnya Yunus. Nanti lihat ya, bagaimana Yunus juga ngalami keadaan yang panik. Nah, kita lihat dulu di 2 Tawarik 20 ayat 9. Karena kita tahu bahwa fakta kita hari ini hanya bisa berubah, itu hanya karena kuasa doa. Saudara tidak punya kekuatan mengubah fakta, it's okay. Saudara tidak punya kemampuan untuk mengubah fakta, it's okay. Tapi kita punya kuasa doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Itu ada di dalam kuasa doa orang benar yang besar kuasanya. Kita lihat dulu bagaimana 2 Tawarik 20 ya, ayat 9. Kalau kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 9 yang berkata pada waktu itu Yosafat menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Lihat apa yang dikatakan. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, pedang penghukuman, penyakit sampar, kelaparan. Apa yang dilakukan Yosafat? Kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan Tuhan karena nama Tuhan tinggal di dalam rumah ini. Kita hari ini sedang menunggu di ruang tunggunya Tuhan. Makanya jangan pernah lari di ruang apapun. Pastikan ketika kita menghadapi bahaya pedang, sampar, penghukuman, penderitaan, kelaparan, pastikan kita tetap ada di ruang tunggunya Tuhan. Karena Tuhan tetap ada di dalam ruang tunggu. Hari ini lihat apa yang dikatakan. Dan kami akan berseru kepadamu, berdoa. Lihat ya, Yosafat ketika berada di dalam ruang tunggunya Tuhan, Yosafat melakukan langkah berdoa, berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami.
pastikan jangan pernah bergeser dari ruang tunggunya Tuhan. Tetaplah berdoa di tengah kesesakan sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan kami. Artinya sampai doa-doa kita melihat sesuatu, selama kita belum melihat bagaimana Tuhan melakukan langkah memulihkan keadaan hidup saudara dan saya, jangan pernah menidurkan jam doa. Teruslah berdoa di dalam kesesakan sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini yang pasti kita pasti selamat, karena Tuhan itu pasti dengar apa yang kita doakan. Nah, kita lihat ayat yang ke-17, kita lompat ya. Di mana ayat 17, apa yang Tuhan perintahkan buat Yosafat. Ayat 17 kita lompat di 2 Tawarik 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Apa yang membuat kita takut hari-hari ini seolah-olah ini pertempurannya kita. Aduh, ngadepi Goliat, seolah-olah kita stres. Tuhan, gimana utang besar, masalah rumah tangga besar, semuanya serba besar. Tapi yang Tuhan katakan malam ini, dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Artinya kita hari ini ada di ruang tunggunya Tuhan aja. Nggak usah bingung gimana caranya sehingga saudara stres. Saudara sudah tidak mampu, masih putar otak, mikir caranya. Sudah tahu jalan tertutup, putar otak. Sudah tahu musuhnya Goliat, saudara tidak mampu, saudara putar otak terus. Tapi yang Tuhan mau, jangan bertempur. Ini bukan area pertempuranmu, tapi engkau tinggal di ruang tungguku, berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Pastikan kita tadi bacakan sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Berarti ayat ini berkata gini, tunggu aja. Kamu jangan bertempur, cuman lihat. Nanti Tuhan itu akan memberikan kemenangan kepadamu dengan cara yang ajaib. Yang penting doa. Berdiri dengan kekuatan doa. Saudara, hari ini kita ini salahnya apa? Yang kita lihat masalah terus. Bukan yang kita lihat kemenangan yang Tuhan nanti akan sediakan. Tapi kita melihat masalah. Nggak mungkin loh Tuhan, gimana Tuhan? Nggak. Tapi Tuhan mengajak saudara dan saya. Nanti jangan ikut bertempur. Serahkan keuanganmu kepadaku. Serahkan ya. Serahkan masalah rumah tanggamu. Lihat nanti, semua yang kau tidak bisa lakukan, aku bisa melakukan. Dan kalau engkau lihat, apa yang kau lihat di dalam kita fokus dengan Tuhan, ketika kita berdoa, maka kemenangan itu akan engkau lihat. Kitab ini berkata gini, lihatlah bagaimana Tuhan itu memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Hari ini apapun tantangannya tidak perlu takut, tidak usah terkejut. Walaupun keadaanmu tambah sulit. Keuangan usahamu tambah sepi, suamimu tambah luar biasa, keadaan tidak bertambah baik. Tuhan mau kita hari ini berdiri di tempat di mana kita ada hari ini dengan kuasa doa. Izinkan melalui kuasa doa, engkau akan melihat bagaimana kemenangan yang akan Tuhan lakukan. Nah, jangan takut. Jangan terkejut, ayat 18 yang berkata, majulah besok sebab Tuhan akan menyertai engkau. Hari ini hadapi hari demi hari. Artinya gini, jalani aja kesusahan sehari cukup sehari. Yang kita lihat di tengah kesusahan ada kemenangan. Di tengah satu hari besok Tuhan tetap menyertai. 18.
Lalu berlututlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Orang berlutut dengan mukanya ke tanah itu berdoa, saudara. Saudara, hari ini kita perlu lutut. Kita perlu tangan yang melipat dan perlu lutut seperti seorang Yosafat. Kita bukan diizinkan untuk bertempur, putar otak, stres, takut, atau gemetar, terkejut, enggak. Tapi Tuhan mau Yosafat melakukan lutut. Tuhan minta lutut dan tangan kita untuk melipat hari ini menghadapi pertempuran yang bertempur Tuhan. Kita dengan lutut dan tangan kita berdoa, maka kita akan melihat kemenangan yang akan dilakukan oleh Tuhan. Lihat ya, 18. Hari ini pastikan dengan berlutut menyembah. Yosafat itu berlutut sampai mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah. Pastikan hari-hari ini kita ndak bisa kekuatan, saudara ndak mampu apa-apa. Jangan pernah keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Pastikan kita butuh lutut, kita butuh tangan, melipat tangan, kita butuh untuk menyembah Tuhan hari ini. Dan kita nanti menunggu di ruang tunggu sampai Tuhan mendengar dan melakukan kemenangan buat saudara dan saya. Pastikan hari ini langkah yang paling tepat itu adalah doa. Dan saudara lihat ayat 19. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang. Ketika mereka berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Apa yang dikatakan Yosafat? Kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Pastikan malam ini ketika kita menyediakan tangan untuk melipat, lutut untuk berdoa, dan kita masuk di dalam penyembahan setiap hari. Jalani, jangan takut dan terkejut melihat kesusahan, melihat tantangan. Yang pasti kita hanya melihat kemenangan. Saudara, tidak usah takut. Lihat fakta memang buat kita takut. Tapi waktu kita berdoa, kita lihat Tuhan. Kita tahu doa itu besar kuasanya. Dan kita pasti lihatlah kemenangan yang Tuhan akan lakukan. Dan kalau saudara baca di ayat 27, Tuhan itu membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Pastikan hari ini ketika Tuhan yang berperang, maka kita pasti melihat kemenangan. Kalau kita yang putar otak, tidak tahu. Kita tidak yakin bisa menang, saudara. Orang hutang online tidak akan bisa menang. Orang hari ini ngandalin kekuatannya, mungkin saudara hari ini ya pakai cara putar otak yang suaminya ndak pulang, ya pakai GPS, dicek WhatsApp dan sebagainya. Itu ndak menjamin kemenangan. Tapi waktu kita hari ini, malam ini, kita hanya bermodalkan lipat tangan, lutut dan penyembahan kita. Maka di sisi dimana ketika Tuhan hari ini melihat sesuatu yang saudara lakukan dengan konsisten, kita tidak akan pernah lihat kekalahan. Tapi yang kita lihat adalah kemenangan karena Tuhan yang bertempur buat saudara. Kita hari ini tidak usah bertempur bingung. Tuhan gimana ya Tuhan, langkah apa, langkah A, langkah B, langkah C. Enggak. Semua langkah A, B, C itu semua kita tidak perlu lakukan, karena seringkali kita mengambil langkah ABC, tapi Tuhan itu mempunyai langkah yang sangat berbeda dengan langkah yang kita pikirkan. Maka dari itu kita lihat ya,
Jadi malam ini pastikan ketika kita ada di ruang tunggunya Tuhan, kita berdoa. Nah, doanya apa? Nah, doanya kita lakukan seperti contohnya Yunus, ya. Kita lagi combine. Saya waktu baca merenungkan siap firman ini, waktu tadi pagi saya ada di Banyuwangi, saya juga mulai praktek, saudara, ya. Jadi dikombinasi. Kita lihat ya, doa, lutut, lipat tangan, penyembahan. Kita pasti lihat kemenangan yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara tidak perlu bertempur, karena nanti Tuhan yang bertempur, jaminannya pasti menang. Nah, doa yang kita lakukan ini, kita lakukan nanti profetik tiap hari. Saya juga mulai tadi saya praktek, saya mulai atur-atur kata-kata. Satu contoh aja, tadi ketika saya menyiapkan firman ini ada seorang ibu yang konseling sama saya. Dia tanya, "Bu, gimana caranya suami saya sudah tidak pulang, suami saya sudah hilang arah, WhatsApp semua, kontak tidak ada." Mulai malam ini katakan aja, Tuhan, ya, nanti kita belajar sama-sama. Nah, kita lihat dulu di ayatnya di Yunus. Jadi pastikan kalau kita hari ini berdoa, maka firman Tuhan berkata apa? Hasilnya kemenangan, hasilnya kita pasti teguh, dan hasilnya kita pasti berhasil. Itu tadi di Yosafat 20 ayat 20 yang berkata, percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu pasti akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Jadi kemenangan, teguh berdiri, keberhasilan ketika kita tetap berdoa, besar kuasanya, maka kemenangan, keteguhan, dan keberhasilan itu pasti kita alami. Nah, doa yang seperti apa? Simple, saudara, ya. Saya tadi rangkum doanya Yunus. Iya, saya pikir ternyata hebat juga, ya. Yunus itu ada di dalam perut ikan. Kalau saudara pikir saya renungkan Yunus itu ketika bisa keluar dari perut ikan, bukan Yunus itu tidak melakukan kesalahan loh. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, doanya kan doa itu harus orang yang benar-benar suci. Enggak. Yunus waktu berdoa ada di dalam perut ikan. Yunus juga melakukan kesalahan. Yunus juga orang yang tidak taat sampai dia bayar harga di perut ikan. Tapi waktu Yunus sadar akan kesalahannya di dalam perut ikan. Bayangin saudara, kalau orang ada di perut ikan, saudara stres enggak? Orang kalau sudah masuk di dalam perutnya ikan paus, logika ya. Orang itu pasti panik. Orang pasti berpikir mati. Orang pasti berpikir siapa yang bisa menolong hidup kita. Coba saudara main akal pikiran. Saya tadi sambil menyiapkan ayat ini, saya juga mulai mengasah. Saya pakai akal pikiran, saya bilang gini, iya. Yunus ini orang yang salah. Kenapa dia ada di perut ikan? Karena dia melawan Tuhan. Dia tidak taat sama perintahnya Tuhan. Sehingga dia ngalami masalah yang besar. Makanya kalau kita ngalami masalah, jangan keluar dari perintahnya Tuhan. Jangan keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Sudahlah, diem aja. Doa aja, ngerti nggak ngerti, lipat tangan, berlutut seperti Yosafat. Semakin kita melawan perintah Tuhan, nanti menghadapi perut ikan. Pada waktu Yunus menghadapi perut ikan, Yosafat mengalami keadaan yang sulit. Yunus sama halnya. Waktu ada di perut ikan, sama. Orang kalau ada di perut ikan, di dalam perut ikannya paus, pikiran kita apa? Mati. Siapa yang bisa tolong masuk dalam? Saya bisa bayangin kalau zaman sekarang ya, ada orang ada di dalam perutnya ikan paus ya. Siapa yang bisa buka mulutnya ikan paus, saudara? Terus siapa ada? Misalnya saudara punya handphone, ada signal. Saya sampai berkhayal ya saudara. Punya handphone pun, ya mungkin caranya saudara, siapa yang berani? Mungkin di dalam perut ikan itu saudara minta pertolongan. Orang yang mau nolong perut ikan, dalam perut ikan juga tidak bisa sekejap. Mungkin belum sampai pertolongan datang, saudara sudah mati terlebih dahulu. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan di atas kenyataan hidup. Fakta itu tunduk kepada kebesaran Tuhan. Makanya kita lihat lompat dari pengalaman Yosafat, kita lihat Yunus 2 ayat 7. Ini yang kita pelajari, doanya yang simple. Mulai malam ini praktekkan saudara. Supaya ketika kita praktek setiap hari, di ruang tunggu itu kita sedang mengaktifkan kuasa Tuhan.
Tangkap ya, kita sedang berusaha membalik keadaan. Dari keadaan yang mati, keadaan yang gak mungkin keluar dari perut ikan paus, saudara ngalami depresi, panik yang luar biasa, kita akan ngelihat kemenangan yang luar biasa. Pastikan hari ini, malam ini, siapa yang lagi ngalami keadaan yang terberat, Tuhan malam ini berkata, lihatlah kemenangan yang aku sedang kerjakan buat orang yang tetap percaya, tetap berdoa. Hari ini juga malam ini buka Yunus 2 ayat 7 dan 10. 7 dan 10. Lihat apa yang dilakukan Yunus waktu keadaan mati Tuhan. Mungkin dia bilang gak mungkin ada orang yang bisa masuk untuk tolong aku. Mungkin keadaanmu juga ngalami hal yang sama. Gak mungkin mati hancur, sudah jadi apa ini, sudah jadi bubur ya. Tapi lihat, ketika jiwaku letih lesu. Siapa yang lagi beban berat, letih, lesu, beban berat. Malam ini, firman ini buat saudara, lakukan langkah profetik. Ketika jiwaku letih, lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Pastikan malam ini masih ada Tuhan di tengah goncangan hidupmu. Dan Tuhan akan menolong saudara menjelang pagi. Ini ayat yang bagus di Mazmur 46 ayat 6. Yunus juga ketika dia sudah tidak punya solusi, dia sudah tidak mau bertempur. Kalau dia bertempur, ya mungkin dia lagi ambil alat, ya tidak ada alat ya, Pak. Misalnya mukuli perutnya atau buka-buka, mungkin tambah mati saudara ya. Misalnya Yunus hari itu bogem perutnya ikan paus diginiin, kira-kira Yunus makin mati? Tidak jelas. Tapi ketika Yunus hari itu ngalami keadaan yang benar-benar membuat dia depresi, dan secara akal siapa yang bisa tolong dia? Apa yang dilakukan waktu jiwanya letih lesu? Yunus teringat kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Doa. Lihat ya, hari ini tidak ada jalan lain selain lutut, lipat tangan, menyembah. Yunus berkata, sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Yang luar biasa ayat 10, ini yang kita lakukan. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, apa yang saudara tangkap? 3 hal waktu saya dapat ayat ini tadi pagi. Tuhan mulai ajarkan saya doa profetik. Eli, mulai hari ini dalam keadaan di perut ikan seperti Yunus, keadaan yang sulit, berdoalah. Aku ada di tengah goncangan hidupmu. Aku menyertai engkau, dan engkau akan lihat kemenangan. Hari ini doanya. Yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan. Pastikan kita mau hari ini. Yang pertama, pastikan Tuhan berfirman. Ketika kita berdoa, ya, berfirmanlah Tuhan kepada ikan. Saya mulai ambil langkah. Saya mulai mengucapkan firman kepada masalah saya. Tangkep ya, misalnya tadi ada ibu yang konseling. Ibu ini saya ajari gini, Bu, mulai katakan. Firmannya apa? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Tuhan membenci perceraian. Itu firman yang diucapkan. Tangkep ya. Dan ketika saudara baca di ayat 10, waktu berfirmanlah Tuhan kepada ikan, dan ikan itu pun taat loh, memuntahkan Yunus ke darat. Pastikan malam ini setiap firman yang saudara dapat, katakan di atas masalahmu. Waktu firman itu terjadi kepada ikan, ikan itu taat dengan firman. Ikan itu langsung memuntahkan Yunus, dan mujizat itu terjadi. Tangkap ya saudara.
Orang hari ini ndak usah ngomong terus di atas masalah. Doh, masalah bangkrut sepi, ndak. Pastikan semakin saudara mengatakan masalah akan semakin tambah berat, tambah pusing nanti. Lihat ya, ibu-ibu yang ditinggal suaminya ndak pulang, semakin berbicara, suamiku ndak pulang, suamiku brengsek, suamiku kok tega. Saudara semakin ndak lihat mujizat. Waktu saya dapat rema ini, saya mulai ngajarin ibu-ibu, katakan firman atas suamimu, katakan firman atas masalahmu, dan katakan, suamiku adalah suami yang baik. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Suamiku, katakan kata-kata firman apa? Tuhan membuka mata rohaninya. Tuhan menarik kaki suamiku ke jalan kebenaran. Itu perkataan firman. Tangkap ya. Tuhan apalagi? Istri menguduskan suami. Itu perkataan firman. Ketika itu diperkatakan, yang kedua, Tuhan berfirman, yang kedua, maka Tuhan yang memerintahkan. Jujur, waktu Tuhan berfirman, siapa yang memerintahkan ikan paus itu keluar, jelas. Ketika Tuhan berfirman, maka yang kedua, Tuhan memerintahkan. Nanti kita ambil contoh satu persatu supaya stepnya ketika saudara ngerti bahwa kuasa doa di ruang tunggu itu pasti melihat kemenangan, artinya membalik keadaan. Mulai hari ini perkatakan masalah itu dengan firman. Misalnya saudara mau jual ruko, jual aset, ya saudara perkatakan apa? Nanti saya akan ajari step yang pertama. Yang ketiga, maka jelas. Waktu Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan, jelas. Tuhan melakukan mujizat. Pastikan Yunus bisa keluar dengan tanpa ada cacat, luka, ya. Bayangin kalau Yunus ada di perut ikan selama 3 hari. Itu kira-kira saudara mau cari makan di mana, saudara bisa bertahan hidup. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, walau dalam keadaan saudara sudah minus sekalipun, Tuhan tetap memelihara. Tangkap ya, Tuhan tetap bertanggung jawab di ruang tunggunya Tuhan. Yunus tidak melakukan sesuatu apapun di tengah bahaya. Dia hanya tertuju berdoa, dia berteriak kepada Tuhan. Sekalipun hari ini, kalaupun jawaban doa itu belum terjadi, pastikan langkah profetik engkau lakukan. Tapi di dalam masa penantian, ketika di ruang tunggunya Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab. Kalau kita lari dari prosesnya Tuhan, siapa yang mau bertanggung jawab? Tapi kalau kita ada di ruang tunggunya Tuhan, itu ruang tunggu penantian. Ketika kita tunggu melihat kemenangan, jangan pernah takut, jangan pernah terkejut. Kita pasti aman di dalam pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosafat, majulah. Artinya gini, jalanilah kesusahan sehari, cukup sehari. Aku yang akan menyertai engkau. Aku yang akan memelihara hidupmu, pastikan. Tapi jangan lupa, lakukan hal yang paling tertepat dan terpenting, yaitu berdoa. Karena dengan berdoa, kita sedang menarik kuasa Tuhan yang super dahsyat bekerja. 3 hal. Pastikan malam ini kita akan belajar bersama-sama. Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan, dan Tuhan melakukan mujizat. Tuhan berfirman, kita lihat satu persatu. Ya, hari ini pastikan kita mulai berkata masalah kepada masalah. Tuhan berfirman. Ya, katakan apa yang dikatakan firman. Kalau kita hari ini punya suami, pasangan yang bergumul, Tuhan membenci perceraian, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Maka ketika Tuhan berfirman, lihat berikutnya, Yehezkiel 12 ayat 28. Jangan pernah meremehkan firman. Ketika kita berfirman, maka Tuhan akan memerintahkan bahwa tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan. Itu Tuhan yang memerintahkan nanti. Solusinya dipulihkan dengan yang baik gimana? Itu bagiannya Tuhan juga. Karena semuanya Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan, dan Tuhan melakukan mujizat.
semua pertempuran itu tidak ada bagian kita. Bagian kita seperti Yosafat dan Yunus tidak diizinkan melakukan apapun selain berdoa. Berdoa. Hari ini berdoalah di tengah masa engkau sudah tidak mampu melakukan apapun, karena masih ada Tuhan di tengah goncangan hidup. Sebesar apapun goncangan hidup, Tuhan kita jelas jauh lebih besar. Yehezkiel 12 ayat 28. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikian firman Tuhan. Ketika kita mengatakan firman kepada masalah, maka firman itu akan terjadi dan tidak ditunda-tunda. Mulai hari ini, jangan berkata apapun atas masalahmu. Yang sakit mulai berkata, firman, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan aku. Sekalipun vonis dokter nanti hasilnya jelek Bu Eli, kanker menyebar. Hasilnya mulai diperkatakan firman, karena ketika saudara mulai perkatakan firman, jelas Yehezkiel 12 ayat 28 berkata, tidak ada satupun berarti semua firman yang saudara katakan itu tidak akan ditunda-tunda, dan semua yang kufirmankan akan terjadi. Kalau engkau berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa ceraikan manusia, itu terjadi. Kalau kita berkata, Tuhan benci perceraian, maka itu yang terjadi. Nah, apa yang perlu saudara katakan? Saudara yang punya masalah dalam ekonomi, katakan di Amsal 10, kalau tidak salah ayat 6, saya tadi lupa menyiapkan. Yang berkata gini, berkat ada di atas kepala orang benar. Tangkap ya. Jadi kalau buka toko, kalau mau ngomong firman, katakan, berkat ada di atas tokoku, berkat ada di atas pabrikku. Sebut nama pabrik, tidak apa-apa. Saudara yang mau jual aset, juga katakan firman, berkat ada di atas asetku yang aku mau jual. Sehingga ketika kita berkata berkat atas aset, kita percaya aset itu pasti terjual dengan untung, dengan harga yang terbaik. Jangan terus ngomong, duh kok sulit ya, kok sulit sih, duh kenapa ini sudah banting harga, ini sudah ini. Saudara mulai uring-uringan, duh Tuhan padahal butuh uang loh Tuhan, sulit. Enggak. Mulai hari ini katakan, misalnya saudara tahu alamat asetnya di mana. Misalnya saudara mau jual rumah A. Berkat Tuhan ada di atas rumah A yang akan aku jual. Itu diperkatakan, Tuhan berfirman. Tangkap ya, yang punya masalah keuangan mulai katakan, Tuhan berfirman, berkat ada di atas usaha pabrik. Sebut pabriknya, mau pabrik apa, mau toko apa, mau usaha catering, mau usaha roti. Saudara mulai perkatakan, berkat ada di atas usaha rotiku. Ya, mau sebut nama, it's okay. Mau lengkap, it's okay. Berikutnya, kalau sakit, di 1 Petrus berapa itu? Ya, kalau tidak salah 5 atau ayat berapa itu lupa. Yang berkata mulai sekarang yang sakit-sakit jangan ngomong tuh sakit enggak. Mulai katakan bilur-bilur Yesus ada di dalam tubuhku. Bilur-bilur Yesus ada di dalam tubuhku. Kalau bilur Yesus ada di dalam tubuh saudara, maka penyakit kanker akan keluar. Penyakit rematik keluar, ya. Penyakit asam urat keluar. Penyakit kencing manis keluar. Tidak boleh ngomong sakit lagi atas penyakitmu, sakit terus. Tapi mulai hari ini perkatakan firman seperti Yunus. Ketika Yunus berdoa, Tuhan berfirman. Nah, ketika Tuhan berfirman, kita juga harus melakukan langkah Tuhan berfirman. Mulai sekarang yang sakit berkatalah, bilur-bilur Yesus ada di dalam tubuhku, bukan penyakit kanker, bukan penyakit kencing manis, tapi bilur-bilur Yesus. Ya, saudara yang butuh pemulihan, katakan
Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan berfirman membuat segala sesuatu pemulihannya indah pada waktunya. Tuhan berfirman bahwa segala sesuatu atas masalahku yang kacau balau akan terjadi pemulihan, segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, mulai hari ini jangan pernah menyebut masalah. Nah, ya sudah, 1 Petrus 2 ayat 24. Saya lupa menyiapkan ayatnya, yang bisa catat ya, catat. Kita percaya hari-hari ini saudara mulai dilatih seperti seorang Yunus, di mana Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan. Yang keempat itu tadi, Tuhan memerintahkan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Saudara mulai praktek simpel ya, saya ambil 4 ini simpel, tapi ini sudah mencakup semua aspek kehidupan. Yang punya masalah ekonomi, katakan berkat ada di atas tokoku. Yang punya sakit penyakit, katakan bilur-bilur Yesus ada di dalam tubuhku, sehingga bukan lagi kencing manis, tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi asam lambung, tidak ada lagi jantung, tapi bilur-bilur Yesus ada di dalam tubuhku. Amin. Yang lagi ngalami masalah kacau balau, katakan Tuhan berfirman bahwa pemulihan yang indah itu akan terjadi di balik masalahku yang kacau balau. Saudara yang punya masalah rumah tangga, mulai diperkatakan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Tuhan berfirman. Yang kedua, bagaimana Tuhan memerintahkan. Nah, ketika saudara mengalami keadaan yang sulit dalam ekonomi di tengah masa kekeringan, saudara praktek yang seperti saya sering ajarkan, Tuhan memerintahkan burung gagak dan sungai Kerit di masa-masa kekeringan. Tangkap ya, kita mulai ngambil langkah profetik. Tuhan memerintahkan burung gagak dan sungai Kerit untuk memelihara aku di masa kekeringan. Saudara mulai ucapkan itu, ucapkan. Mulai sekarang belajar. Saya mulai tadi pagi belajar mengucapkan semua yang Tuhan ajarkan buat saya, supaya kita ngalami terobosan ya. Kita percaya kalau Yunus bisa melewati, membalik keadaan dari dalam perut ikan, dia bisa keluar. Pastikan kita juga dari keadaan yang tersulit, kita akan keluar melihat semuanya akan dipulihkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Kita akan lihat kemenangan, keberhasilan, dan keteguhan seperti seorang Yosafat. Nah, kita lihat Tuhan memerintahkan, apalagi yang perlu saudara katakan. Tuhan memerintahkan mana, tiang api, tiang awan di masa-masa padang gurunku, sampai aku menuju negeri yang berlimpah susu madunya. Tuhan tetap memelihara saya dengan tiang awan, tiang api, dan mana air di masa-masa padang gurun, sampai aku akan melihat negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara perlu perkatakan. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan kesembuhan dalam tubuhku. Jadilah sehat, jadilah kuat, bilur-bilurnya menyembuhkan. Tuhan memerintahkan kesembuhan. Yang keempat, Tuhan memerintahkan anggur yang manis di masa semua serba tawar. Buat yang mengalami masalah rumah tangga, hubungan yang tidak baik suami istri, mulai perintahkan anggur yang manis ada di dalam rumah tanggaku. Perintahkan kesembuhan oleh bilur-bilur, jadilah sehat, jadilah sembuh. Bilur Yesus berkuasa. Perintahkan sungai Kerit, perintahkan burung gagak di tengah masa kekeringan, perintahkan tiang awan, tiang api akan memelihara saudara dan saya di masa padang gurun, sampai kita melihat negeri yang berlimpah susu madunya. Saya ambil contoh yang sederhana supaya saudara prakteknya mulai malam ini saudara tidak sulit ya. Kita akan praktek nanti kalau ada waktu. Nah, yang terakhir, bagaimana Tuhan melakukan mujizat ya. Tuhan melakukan mujizat, katakan firman di Amsal 10 ayat 22. Tuhan memberkati berlimpah tanpa susah payah. Itu buat yang lagi ngalami keadaan yang butuh mujizat ya. Ketika kita sudah Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan, Tuhan melakukan mujizat. Ketika kita berkata bahwa Tuhan akan memberkati aku berlimpah tanpa susah payah. Yang kedua, mujizat, Tuhan membelah laut saat jalan tertutup. Yang ketiga,
Tuhan membangkitkan keadaan yang sudah mati. Seperti anak Yairus, ketika semua orang berkata mati, mati, tapi Tuhan berkata, anak ini tidak mati tapi tidur. Tangkap ya, anak ini tidak mati. Keadaan hidupmu yang mematikan bukan mati, hanya tidur sesaat. Setelah itu akan melihat mujizat. Anak Yairus bangkit kan, tali takum ya, bangkit. Tidurnya matinya cuman sesaat. Karena di mata Tuhan tidak ada yang namanya kematian, karena Dia sanggup membangkitkan yang mati untuk hidup kembali. Artinya kalau keuanganmu mati, rumah tanggamu sudah mati, semua keadaan hidup yang mematikan itu hanya tertidur sesaat untuk dibangkitkan. Pemandangan kita mati, tapi bukan buat Tuhan. Makanya ketika Tuhan melakukan mujizat mulai hari ini, berkatalah, berkat Tuhan berlimpah tanpa susah payah. Itu mujizat, ya. Logikanya kalau kita hari ini tidak bisa tidak bisa lagi bayar hutang, boro-boro tuh Bu Eli berkat melimpah, tidak apa-apa. Saudara, kalau yang namanya mujizat, walaupun saudara hari ini terpuruk, bangkrut, di PHK, kalau kita percaya Tuhan melakukan mujizat ya, tanpa susah payah, dia sudah lakukan semua ini buat saudara dan saya. Pastikan juga saudara mulai berkata, Tuhan membelah laut di saat jalan tertutup. Dan Tuhan membangkitkan keadaan yang sudah mati. 3 langkah ini sudah lebih dari cukup untuk kita akan melihat mujizat. Ya, Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan, dan Tuhan melakukan mujizat. Pastikan orang yang lagi mengalami keadaan minus saat kita berkata berkat yang berlimpah tanpa susah payah, Tuhan membelah laut ya. Tuhan membelah laut di saat jalan tertutup, karena itu mujizat yang Tuhan sudah perintahkan. Nanti Tuhan akan melakukan mujizat dan Tuhan akan membangkitkan keadaan yang sudah mati. 3 hal ini antara Yosafat sama-sama Yosafat dan Yunus, satu hal yang kita akan nikmati, doa akan membalik keadaan. Pastikan malam ini lipat tangan, mulai sediakan lutut untuk berdoa. Nggak usah ngomong perkara yang sia-sia, nggak usah ngomong sulit, susah, brengsek, sepi loh Bu Eli, sepi, nggak usah. Mulai malam ini yuk kita semua mulai memperkatakan firman atas masalah kita. Hari ini Yosafat bisa melihat kemenangan itu ketika dia tetap berdiri di dalam rumah Tuhan. Dia bersujud, dia menyembah Tuhan. Dan di situ Tuhan yang bertempur. Tuhan berkata, engkau tidak perlu bertempur, aku yang akan bertempur. Engkau hanya cukup nanti lihat kemenangan yang aku akan lakukan. Ada kemenangan, keberhasilan, dan ada keteguhan yang akan Tuhan lakukan. Hari ini keadaanmu seperti Yunus, engkau sudah ada di dalam perut ikan, mungkin bukan hanya berhari-hari, mungkin bertahun-tahun. Tapi pastikan kita tetap ada aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak akan pernah hancur, yang penting stay aja, tinggal dalam ruang tunggunya Tuhan. Maka ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan aku berseru, teriakku kepada Tuhan. Artinya hari ini berserulah, berdoalah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan doa, maka bagian Tuhan membalik keadaan. Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan, Tuhan melakukan mujizat. Bagian kita berdoa, selebihnya Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan, Tuhan melakukan mujizat. Itu akan digenapi, terjadi, tidak akan ditunda-tunda. Makanya kata kunci Tuhan berfirman. Hari ini pastikan yuk mulai malam ini kita mau praktek ya. Yang punya masalah keuangan mulai praktek. Aku percaya bahwa ada berkat ya. Tuhan berfirman berkat ada di atas tokoku. Tuhan pasti memerintahkan burung gagak banyak, sungai kerit yang akan membuat usahaku ini selalu berkelimpahan, selalu lebih dari cukup. Itu diucapkan dan tidak ada susah payah menambahi. Yang ada kelimpahan lebih dari cukup tanpa susah payah.
Karena Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan, Tuhan melakukan mujizat. Yang lagi ngalami masalah rumah tangga, yuk mulai katakan, Tuhan benci perceraian, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Tuhan memerintahkan anggur yang manis, dan Tuhan sanggup membangkitkan rumah tanggaku yang hari ini sudah mati untuk hidup kembali. Saudara mulai diperkatakan, dilatih. Yang sakit mulai dilatih. Tuhan, bilur-bilur Yesus ada di dalam tubuhku, sehingga Tuhan memerintahkan penyakit kanker keluar dari tubuhku. Tuhan memerintahkan hari ini yang namanya penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, gagal ginjal keluar dari tubuhku. Aku percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Tuhan sudah membangkitkan, menghidupkan organ-organ tubuhku yang lemah, yang sakit untuk dihidupkan kembali. Tangkap ya, yang rusak Tuhan ganti dengan yang baru. Itu mulai diperkatakan. Hari ini pastikan kita pasti akan keluar lebih dari pemenang. Saudara tidak perlu putar otak. Saudara tidak diizinkan Tuhan untuk bertempur. Tuhan aja sudah cukup. Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan, Tuhan melakukan mujizat. Tidak ada bagian saudara yang bisa membuat Yunus, Yosafat ngalami kemenangan. Itu bukan kuat gagah Yosafat dan Yunus, tapi karena Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan. Ya, kalau saudara baca di Yosafat juga, bagaimana ketika mereka menyanyikan pujian, Tuhan itu menghabiskan semua musuh-musuhnya Yosafat. Itu sebabnya malam ini jangan meremehkan arti doa. Doa orang benar, besar kuasanya. Tidak ada kuasa yang lebih besar. Kuasa ke Gunung Keramat, tidak ada kuasa. Kuasa Gunung Keramat jelas tidak ada apa-apanya. Saudara dan saya sudah diberi satu kekuatan kuasa. Kuasa yang dahsyat itu sudah ada di tangan, di mulut kita. Pastikan kita mau malam ini melakukan langkah profetik. Ya, mulai malam ini yuk kita jangan pernah takut. Kita semangat praktek. Saya percaya akan banyak kemenangan-kemenangan ya. Bayangin tulang-tulang yang berserakan aja, hanya lewat firman kuasa Tuhan memerintahkan, tulang-tulang itu bisa hidup kembali. Sama kalau saudara baca di Yeskiel, bagaimana tulang-tulang itu bisa hidup jadi nyawa, jadi senyawa yang hidup, karena Tuhan yang menyatukannya. Kita percaya hari ini yang sudah mati-mati, yang sudah terpuruk, yang hancur-hancuran, habis-habisan, saudara jangan pernah takut, jangan terkejut. Tuhan berkata, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan berfirman, masih ada Tuhan memerintahkan, masih ada Tuhan yang buat mujizat. Pastikan malam ini tidak ada satupun orang yang takut dan terkejut, tapi kita sama-sama akan ada stay di ruang tunggunya Tuhan. Butuh lipat tangan, butuh lutut, dan butuh doa. Yuk kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Malam ini kami sudah ambil langkah profetik. Biar kami yang hari ini mengalami kesulitan ekonomi, kami hari ini memerintahkan berkat di atas usaha kami. Hari ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan itu tetap menjadikan kami kaya tanpa susah payah Tuhan. Kami memerintahkan hari ini kalau sepi biarlah burung gagak sungai kerit. Kami memerintahkan mana tiang awan tiang api sampai kami melihat negeri yang berlimpah susu madunya. Kami memerintahkan bilur-bilur Yesus ada di dalam tubuh kami, sehingga penyakit kanker keluar, sehingga penyakit kencing manis keluar, penyakit asam urat keluar, asam lambung keluar. Oleh bilur-bilur Yesus ada di dalam tubuh kami berkuasa. Terima kasih ya Bapak, kami percaya yang rumah tangganya juga diperintahkan anggur yang manis, diperintahkan pemulihan yang indah. Kami percaya kami akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan, membangkitkan kembali hubungan-hubungan yang sudah mati, akan hidup kembali menjadi hubungan yang begitu erat dan begitu manis. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau beristirahat, kami mau tidur, biarlah Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat praktek ya. Nanti kalau ada kesaksian jangan kali lupa kesaksian di Victory. Saya tunggu ya. Jangan lupa like, subscribe juga supaya
khotbah-khotbah ini banyak yang lihat di YouTube. Itu sama saja saudara sudah membawa pelebaran kerajaan Allah untuk didengar daripada YouTube yang enggak yang banyak orang like. Lebih baik YouTube firman Tuhan. God bless semuanya. Sampai jumpa besok hari Rebo ada Zoom, saya yang khotbah. Tuhan Yesus memberkati. Yang onsite besok Surabaya ketemu saya ya. God bless.